Selamat sore sahabat mancing. Hari ini saya akan membongkar reel dari Pugu Ryu 1000 yang sudah menerapkan power handle. Gear rasio dari Pugu Ryu 1000 5.2 banding 1. Dan pada box tertera pada reel Pugu Ryu 1000 jumlah ball bearingnya sekitar. Reel Pugu Ryu 1000 ini sudah saya gunakan sekitar 8 bulan. Saya gunakan di saltwater. Reel ini sudah seringkali nyemplung ke air laut dan bersihkan part-part di dalamnya agar tidak karatan. Karena reel ini direkomendasikan di freshwater. Part dan materialnya ini sangat mudah karatan dan tidak cocok untuk digunakan di laut. Tapi dirawat secara rutin setelah digunakan di laut, reel ini cukup awet untuk digunakan. Dan ini kondisi gear setelah 8 bulan penggunaan. Bisa kalian lihat di gear dari Pugu Ryu 1000 yang setelah saya gunakan sekitar 8 bulan di saltwater. Gearnya saya lihat masih bagus, dan ball bearing yang terdapat pada Pugu Ryu 1000 seperti ini bearing pada bagian one way di pinion gear. Dia menggunakan bearing terbuka seperti ini. Semua bearing yang terdapat pada Pugu Ryu 1000 terbuka seperti ini. Dan ini kondisi penutup dari one way. Sudah terlihat karatan, tapi rutin saya bersihkan dan awet sampai saat ini. Ini bagian dari key washer. Dan baiklah sahabat mancing, kita akan memasang reel ini karena sebelumnya sudah saya bersihkan. Ini kondisi pada knop drag dari Pugu Ryu 1000. Bisa kalian lihat seperti ini bearing pada penutup bodi bagian sebelah kiri dari Pugu Ryu 1000. Dan ini bagian bodi pada reel Pugu Ryu 1000. Reel Pugu Ryu 1000 ini cukup awet jika dibersihkan atau diservis dengan secara rutin setelah pemakaian di saltwater. Ini bagian dari rotor Pugu Ryu 1000. Seperti ini penampakan setelah saya gunakan sekitar 8 bulan. Dan ini bagian dari bail arm. Dan ini handle dari Pugu Ryu 1000 yang sudah menerapkan power handle. Dan ini besi dari bail level trip yang sedikit karatan. Bail spring guide sudah menggunakan besi seperti ini. Selanjutnya bagian dari pinion gear dari Pugu Ryu 1000. Ini terbuat dari kuningan atau brass. Terlihat masih bagus. Dan ini
adalah besi dari main shaft. Ini sepertinya terbuat dari stainless. Seperti ini penampakan yang setelah saya gunakan selama 8 bulan di saltwater. Ini bagian dari oscillating slider. Masih terlihat bagus. Drag washernya masih menggunakan teflon atau busa, dan ini kondisi setelah saya gunakan selama 8 bulan dengan perawatan rutin. Setelah digunakan mancing di laut, saya langsung bersihkan. Ini berubah coklat karena terkena solar. Dan selanjutnya ini bagian spoolnya pada Puguriu 1000. Di sini tidak begitu terlihat karatan karena sering saya bersihkan setelah menggunakan di saltwater atau mancing. Baiklah sahabat mancing, kita akan melakukan pemasangan kembali dari reel Puguriu 1000. Pertama kita pasang oscillating gearnya. Kita isi grease pada bagian bodi. Isi grease pada bagian bodi, ya isi grease-nya secukupnya saja. Dan untuk pada bearing, pada bagian kanan handle dari Puguriu 1000 kita isi sedikit oil agar grease-nya pada bearing sebelah kanan pada Puguriu bisa berputar secara lancar. Ini semua bearingnya masih aman, normal, tidak ada macet setelah 8 bulan saya gunakan. Dan lanjut saya akan pasang oscillating gear. Pada oscillating gear kita isi sedikit grease dan lanjut kita pasang oscillating slider dan memasukkan besi main shaft. Setelah masuk besi main shaft ke oscillating slider, kita pasang bautnya. Dan selanjutnya kita lumasi gear dengan grease. Lumasi grease secukupnya saja. Dan setelah itu kita pasang. Dan setelah itu kembali diisi grease pada bagian atas dari gear.
Baiklah, sekarang kita pasang kap bagian kiri bodi dari Puguriu. Di sini sudah saya isi grease dan sekarang kita tinggal pasang saja. Dan setelah terpasang, kita akan pasang bagian dari one way. Pada bagian one way tidak usah dilumasi dengan grease agar tidak slip. Penguncian dari one way bagus. Kalau ditambahkan dengan grease akan membuat kinerja dari one way akan slip. Dan lanjutnya pasang besi-besi kecil pada one way. Yang jumlahnya sekitar 6 buah. Hati-hati dalam pemasangan besi-besi kecil ini pada one way karena mudah terjatuh atau hilang. Setelah terpasang, kita masukkan ke dudukan dari one way. Pemasangan pada dudukan pada one way jangan sampai terbalik karena tidak akan bisa masuk ke dalam body one way dan tidak bisa berfungsi. Dan setelah terpasang seperti ini, lanjut kita sebelum pemasangan pinion gear kita lunasi dulu dengan grease. Setelah pinion gear dilumasi dengan grease, kita pasang bearing yang terdapat pada pinion gear Puguriu 1000. Bearing dari Puguriu 1000 ini sudah saya bersihkan dan sekarang kita isi grease sedikit dan kita isi oil. Setelah rata dengan grease, kita isi oil agar putarannya lebih lancar. Isi oilnya sedikit saja dan setelah diisi oil kita masukkan ke pinion gear. Setelah bearing dimasukkan ke pinion gear sekarang dipasang kembali. Setelah pinion gear terpasang, selanjutnya kita pasang besi bagian dari one way. Pasang ke pinion gear. Dan selanjutnya kita pasang one way. Dan masukkan penutup dari pengunci bagian dari one way.
Setelah itu lanjutnya kita lumasi bearing ini secara merata dengan grease. Dan setelah itu baru diisi dengan oil. Dan selanjutnya bearing setelah diisi grease dan oil kita pasang pada dudukan bearing ini. Setelah terpasang, kita pasang kembali ke atas one way. Dan setelah terpasang, kita cek dulu putaran dari sistem dari one way berfungsi atau tidak. Kita pasang pair dari pengontrol one way. Nah, setelah terpasang, kita coba apakah berfungsi atau tidak. Nah, ini sudah berfungsi. Baiklah, setelah berfungsi kita pasang penutup dari bagian one way. Di sini terdapat 3 baut pada penutup one way. Nah, setelah terpasang, kita lanjut ke bagian rotor. Pemasangan bell spring guide dan bell lever trip. Pertama-tama kita lumasi dengan grease. Setelah dilumasi dengan grease pada rotor, kita pasang besi dari bell lever trip. Setelah terpasang besi dari bell lever trip, dan selanjutnya kita pasang bagian dari bell spring guide. Nah, selanjutnya kita lumasi sedikit dengan grease pada bell spring guide. Dan selanjutnya kita pasang bagian dari line roller. Setelah terpasang, kita pasang bautnya. Setelah terpasang baut dari bagian dari line roller, kita pasang cover dari penutup pada
4 bail spring guide dan bail leopard rib. Baiklah, setelah terpasang dari bail spring guide dan bail leopard rib, kita coba apakah berfungsi secara normal. Ya, ini sudah terlihat berfungsi secara baik. Dan selanjutnya, dan sekarang kita pasang line roller pada bail arm. Pertama kita pasang bearing kecil ini pada line roller. Sini terdapat satu bearing seperti ini, bearing kecil seperti ini, dan satu buah bushing plastik. Dan selanjutnya kita isi dengan sedikit oil pada line roller. Dan setelah itu kita pasang pada bail arm bagian dari line roller. Nah, setelah terpasang, dan selanjutnya kita pasang bail arm ke rotor. Ini sudah berfungsi secara normal. Nah, setelah terpasang bail leopard rib dan bail arm ke rotor, sekarang kita pasang rotor ke bagian bodi dari Puguriu 1000. Selanjutnya kita pasang mur rotor. Saya menggunakan kunci 10 pada mur rotor rel Puguriu 1000. Setelah terpasang mur rotornya, kita cek kembali putaran pada rel Puguriu 1000 setelah di servis. Setelah oke, lanjut pasang drag washernya pada spool. Pertama kita masukkan busa drag washernya pertama, dan kedua besi dari key washernya, dan kembali busa dari drag washernya, dan terakhir key washer kembali, dan pasang pengunci dari drag washer. Kita paskan pengunci ini dengan rumahnya atau tempat dari pengunci key washer agar tidak mudah terlepas. Setelah terpasang, kita lanjut, kita pasang spacer, gear atau clicker ke main shaft, dan selanjutnya pasang lapisan atau dudukan dari clicker disc, dan selanjutnya kita pasang spool dan kita pasang knob spool, tertutup spool.
Terakhir kita pasang handle dari Pugu Ryu 1000. Pada handle sudah saya isi dengan grease sedikit pada murnya agar tidak karatan, dan sekarang kita pasangkan pada rel. Nah, setelah terpasang, setelah terkunci kuat, kita tes. Nah, pada Pugu Ryu 1000 rentan sekali berbunyi karena bearingnya terbuka. Tapi untuk harga dengan rel Pugu Ryu sekitar 200.000, ini menurut saya terbaik pada rel dengan harga sekitar 200.000. Ini cukup kuat digunakan mancing di laut, dengan syarat setelah menggunakan di saltwater kita harus servis atau cuci, bersihkan rel ini baru ditaruh. Dan jika rel ini terkena air laut atau kemasukan air laut pada saat kita mancing di saltwater, kita wajib untuk membongkar dan dibersihkan dari air-air yang masuk ke dalam rel ini setelah memancing. Baiklah, sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video dari saya selanjutnya.